Halo, salam kenal. Saya Yuliana Febriana dengan NIM 206510012, mahasiswi dari Politeknik Negeri Samarinda, Prodi Akuntansi Manajerial. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Manajemen Lanjutan, saya akan mempresentasikan tentang topik 2 yaitu konsep dasar biaya. Baik, sekarang kita masuk dalam pengertian biaya. Secara umum, biaya adalah kas atau nilai ekuivalen yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan untuk memberi manfaat saat ini atau di masa yang akan datang bagi organisasi. Dikatakan ekuivalen kas karena sumber non-kas dapat ditukar dengan barang atau jasa yang diinginkan. Sebagai contoh, menukar peralatan dengan bahan yang digunakan untuk produksi. Jadi, kita dapat menganggap biaya sebagai ukuran satuan mata uang dari sumber daya yang digunakan untuk mencapai keuntungan tertentu. Biaya dikeluarkan untuk mendapatkan manfaat di masa depan pada perusahaan yang berorientasi laba. Manfaat masa depan biasanya berarti pendapatan biaya yang telah dihabiskan dalam proses menghasilkan pendapatan dinyatakan sebagai biaya yang sudah kadaluarsa atau biasa disebut dengan beban. Di setiap periode, beban akan dikurangkan dari pendapatan dalam laporan laba rugi. Menurut Mursyidi tahun 2008, di mana biaya merupakan sebagai pengorbanan sumber ekonomi yang berwujud maupun tidak berwujud yang dapat diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, kita masuk dalam jenis-jenis biaya. Biaya dapat dikelompokkan menjadi berbagai macam kelompok biaya. Berikut disajikan tabel pengelompokan berbagai jenis biaya sesuai dengan dasar yang digunakan. Berikut adalah pengelompokan tabel jenis biaya. Objek biaya. Suatu objek biaya atau biasa disebut dengan cost object adalah objek apapun seperti produk, pelanggan, departemen, proyek, aktivitas, dan lain-lain, di mana biaya diukur dan dibebankan padanya. Contohnya, sebuah mobil adalah objek biaya jika kita ingin menentukan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi sebuah mobil. Akhir-akhir ini, aktivitas yaitu suatu unit dasar pekerjaan yang dilakukan dalam organisasi juga digunakan sebagai objek biaya. Misalnya, pemindahan bahan dan barang, pemeliharaan peralatan, perancangan produk, pemeriksaan produk, dan lain sebagainya. Selanjutnya, keakuratan pembebanan. Keakuratan adalah suatu konsep yang relatif dan harus dilakukan secara wajar dan logis terhadap penggunaan metode pembebanan biaya. Tujuannya adalah untuk mengukur dan membebankan biaya dari sumber daya yang dikonsumsi objek biaya sebaik mungkin. Beberapa metode pembebanan biaya ternyata lebih akurat dibandingkan lainnya. Pembebanan biaya yang terdistorsi dapat menghasilkan keputusan yang salah dan evaluasi yang buruk. Lalu ada ketertelusuran atau traceability. Hubungan antara biaya dan objek biaya harus digali untuk membantu meningkatkan keakuratan pembebanan biaya. Biaya dapat berkaitan dengan objek biaya secara langsung maupun tidak langsung. Biaya tidak langsung atau indirect cost adalah biaya yang tidak dapat ditelusuri dengan mudah dan akurat sebagai objek biaya. Sedangkan biaya langsung atau direct cost adalah biaya yang dapat ditelusuri dengan mudah dan akurat sebagai objek biaya. Ditelusuri dengan mudah berarti biaya dapat dibebankan dengan cara yang layak secara ekonomi. Sedangkan ditelusuri dengan akurat berarti biaya dapat dibebankan. Jadi, ketertelusuran adalah kemampuan membebankan biaya pada objek biaya dengan cara yang layak secara ekonomi berdasarkan hubungan sebab akibat. Semakin besar biaya yang dapat ditelusuri pada objeknya, semakin akurat pembebanan biayanya. Ketertelusuran adalah unsur utama dalam pengembangan pembebanan biaya yang akurat. Metode penelusuran. Penelusuran biaya ke objek biaya dapat terjadi melalui salah satu dari dua cara, yakni penelusuran langsung dan penelusuran penggerak. Penelusuran langsung adalah
suatu proses pengidentifikasian dan pembebanan biaya yang berkaitan secara khusus dan fisik dengan suatu objek. Yang pertama, penelusuran langsung atau direct tracing adalah suatu proses pengidentifikasian dan pembebanan biaya yang berkaitan secara khusus dan fisik dengan suatu objek. Metode ini merupakan metode yang paling akurat. Yang kedua, penelusuran penggerak atau driver tracing adalah penggunaan penggerak untuk membebankan biaya pada objek biaya. Di dalam konteks pembebanan biaya, penggerak adalah faktor penyebab yang dapat diamati dan faktor penyebab yang mengukur konsumsi sumber daya objek biaya. Oleh sebab itu, penggerak adalah faktor yang menyebabkan perubahan dalam penggunaan sumber daya dan memiliki hubungan sebab akibat dan biaya yang berhubungan dengan objek biaya. Penelusuran penggerak biasanya kurang akurat dibandingkan penelusuran langsung. Akan tetapi, jika hubungan sebab akibatnya kuat, maka tingkat keakuratan yang lebih tinggi dapat diperkirakan. Biaya produk dan jasa. Ada dua jenis biaya output, yaitu produk berwujud dan jasa. Produk berwujud adalah barang yang dihasilkan dengan mengubah bahan baku melalui penggunaan tenaga kerja dan input modal seperti pabrik, lahan, dan mesin. Sedangkan jasa adalah tugas atau aktivitas yang dilakukan untuk seorang pelanggan atau aktivitas yang dijalankan oleh seorang pelanggan dengan menggunakan produk atau fasilitas organisasi. Lalu perbedaan jasa dan produk berwujud yaitu ada 4. Yang pertama, ketidakberwujudan atau intangibility, di mana jasa tidak dapat dilihat, dirasakan, atau didengar sebelum jasa itu digunakan. Yang kedua ada tidak tahan lama atau perishability, di mana jasa tidak bisa disimpan, harus dikonsumsi pada saat diselenggarakan. Yang ketiga, tidak dapat dipisahkan atau inseparability, yaitu adanya kontak langsung antara produsen dan konsumen jasa pada saat penyelenggaraan jasa. Yang keempat, ada keragaman atau heterogeneity, adanya peluang variasi yang lebih besar dalam penyelenggaraan jasa daripada produksi produk. Biaya yang berbeda untuk tujuan berbeda. Biaya produk adalah suatu pembebanan biaya yang mendukung objek manajerial tertentu. Definisi biaya produk tergantung pada tujuan manajerial yang ingin dicapai. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar manajemen biaya, yakni biaya yang berbeda untuk tujuan berbeda, different cost for different purpose. Jika tujuan manajemen adalah melakukan analisis laba strategis, Jika tujuan manajemen adalah melakukan analisis laba strategis, maka semua aktivitas yang ada dalam rantai nilai diantaranya merancang, mengembangkan, memproduksi, memasarkan, mendistribusikan, dan melayani produk dibebankan ke produk. Namun, jika tujuan manajerial adalah jangka pendek atau analisa laba taktis, seperti pada keputusan penerimaan atau menolak pesanan khusus, maka hanya aktivitas yang terdapat dalam rantai nilai yang relevan, perancang atau pengembangan tidak lagi relevan, yang digunakan untuk membebankan biaya aktivitas ke produk. Demikian pula halnya, jika tujuan manajerial adalah untuk penyusunan laporan keuangan eksternal, maka hanya biaya produksi yang digunakan dalam perhitungan biaya produk atau biaya produk tradisional. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Tunggu video selanjutnya.